Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, hari ini tanggal 9 Agustus 2023. Embun Pagi Islam Memberi Solusi hadir kembali di tengah-tengah kita. Alhamdulillah di bulan momentum bulan Muharram, kemudian juga bulan Agustus yang bagi warga Indonesia atau masyarakat Indonesia adalah bulan kemerdekaan gitu ya. Tentu nanti pasnya tanggal 17, tapi semarak dan aura ininya luar biasa ya. Kita bisa mendapati para anak muda siap merayakan momentum hari kemerdekaan. Baik, ibu bapak semua, kita akan mencoba membahas tentang sebuah tema persahabatan sejati ya tadi. Karena kalanya kita dalam hidup ini adalah dibutuhkan sesuatu untuk menolong, yaitu adalah sebuah persahabatan. Tak langsung lama, guru kita semua ya, insya Allah yang makin sehat, makin fit, makin bugar, siap memberikan kita beberapa pencerahan. Mangga tadi silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita sudah bisa bertemu lagi. Alhamdulillah sehat walafiat. Pemirsa Bandung TV, kita akan mengungkap tentang persahabatan. Ini karena banyak pertanyaan yang luar biasa. Karena bulan Muharram itu ternyata Syahrul Islah ya, bulan kedamaian. Dan kuncinya adalah persahabatan. Begitu Nabi sampai ke Madinah, salah satu programnya adalah menyatukan antara muhajir dan ansor. Sehingga terciptalah tidak ada lagi anak muhajir, anak ansor, bersatu. Sampai ada riwayat katanya ad-dinul mu'amalah, agama itu hubungan yang harmonis. Jadi apakah dia beragama dengan baik atau tidak, ternyata tidak cukup dengan sholat, tidak cukup dengan ritual, tapi apakah ada keharmonisan atau tidak. Dan dipastikan keharmonisan itu ada, pasti penyebab utama adalah persahabatan. Karena itu rubba akhilaka lam talidu umuka, banyak saudaramu yang tidak dilahirkan dari ibumu, maksudnya sahabat. Bahkan Rasul itu kepada para sahabat selalu tidak menyebut nama, wahai sahabat-sahabatku. Jadi tidak ada wahai fulan, ada sahabat-sahabat. Itu menunjukkan tidak ada jarak antara Nabi dengan para sahabat. Dan mau tidak mau kita disadari atau tidak, perjuangan kita itu sebesar karena jasa sahabat kita. Nah untuk ini, pemirsa Bandung TV, mari kita jaga persahabatan. Karena persahabatan itu nanti satu muncul kebersamaan. Nanti habis kebersamaan, keharmonisan dulu, kebersamaan dulu. Kebersamaan tidak mungkin ada tanpa persahabatan. Dan negeri kita itu berawal dari persahabatan ya, kebersamaan. Kalau lihat sejarah itu luar biasa ya. Paling ditakuti oleh penjajah itu adalah adanya kebersamaan di antara masyarakat Indonesia. Khusus bulan Muharram itu. Nah, muhajir dan ansor, ya muhajir kan pendatang ya. Ansor itu yang ada di Madinah. Karena ingin terjalin persahabatan dengan baik, sampai semua orang menawarkan jasa. Saya punya kebun, saya punya kambing, saya punya unta. Sampai ada riwayat saya punya istri 4, saya kasihkan. Sampai begitu. Saking ingin tercipta persahabatan. Dan ini dipengaruhi oleh Nabi dengan gaya bahasa yang luar biasa, sehingga orang itu disadarkan, oh pentingnya kebersamaan. Sampai ada riwayat katanya ketika muhajir nyunatin anak lah, hajatan, dia nyembeli kambing, kepala kambing itu dikhususkan untuk si B, orang muhajir. Hanya oleh orang Ansor dikasihkan ke si B. Dan ternyata si B begitu dikirim kepala kambing bukan senang, langsung diam aja. Kenapa? Kok nggak diterima? Jangan-jangan ada sahabat saya yang lebih butuh dari kepala kambing. Okay. Dia langsung rekomendasi, tolong ke si C. Dikirimkan ke si C. Si C juga sama jawabannya. Bukan saya tidak butuh, saya ingin. Tapi jangan-jangan ada sahabatku yang lebih butuh dari saya. Direkomendasikan ke si D. Si D juga jawabannya sama. Masya Allah. Hanya kepala kambing itu kembali ke si A, ke yang hajat itu. Itu yang dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 9. Wa yu'siruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Orang yang bersahabat dengan baik itu mau membantu sahabatnya walaupun dirinya sangat membutuhkan.
biasa. Ikrimah tuh cerita ketika terjadi perang, yang wafat, yang syahid, yang luka banyak di situ. Ya. Berjalanan di situ. Ada orang yang merintih kesakitan karena luka yang parah. Ternyata rintihan itu apa? Gini-gini terus. Membutuhkan air ya. Nyari air. Ya nyari air di Mekah kan sulit itu. 1 liter air itu 1 real ya. Bensin bisa 3 real kan. Bisa 3 liter. Lebih mahal air daripada bensin. Masya Allah. Luar biasa ya. Dapat 1 gelas, dikasihkan, dia nolak gini. Karena mendengar yang menjerit yang lain, yang ternyata sama lukanya parah. Dia bilang ini, saya bukan tidak sakit, jangan-jangan dia lebih sakit dari saya. Ya Allah. Bawa air ini orang menjerit yang ini, dibawa. Ternyata begitu sampai ke mau diminumkan, terdengar jeritan yang ketiga. Dia bilang, saya bukan tidak sakit, bukan tidak butuh, jangan-jangan ada yang lebih parah lukanya dari saya. Dikirimkan, yang ketiga sudah mati syahid. Ya Allah. Lari kedua sudah mati syahid. Yang menjadi pertama sudah mati syahid. Jadi air itu utuh. Itu dalam Al-Quran. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Kalau sudah tertanam persahabatan, dia membantu sahabatnya walaupun dia sangat membutuhkan. Hanya kalau kita membantu sahabat bukan karena punya ya, tapi persahabatan lebih utama dibandingkan. Itu yang kita dapatkan. Kita bertemu dengan sahabat bukan berarti tidak ada kegiatan. Ya. Karena persahabatan lebih utama dibandingkan kegiatan pribadi. Masya Allah. Kalau kita datang kepada sahabat yang sakit atau yang meninggal atau yang bahagia karena pernikahan, bukan berarti tidak sibuk. Karena persahabatan itu akan kuat dengan saling mengunjungi. Nah karena itu bila berdua bersahabat, dipastikan yang ketiga Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah berdua bersahabat, Masya Allah. yang ketiga adalah Allah. Luar biasa. Bila salah satu khianat, maka Allah lari dari keduanya. Allah. Makanya ada hadis mengatakan al khianatu tajlul maut wal faqra. Khianat kepada khianat kepada sahabat, kepada pasangan, kepada sahabat. Tajlul al khianatu tajlul maut wal faqra. Khianat kepada sahabat bisa mendatangkan kemelaratan dan kematian. Luar biasa. Banyak orang yang jatuh usahanya karena menyakiti sahabatnya. Oke. Jadi wah itu banyak sekali, banyak. Karena ada jatah sahabat diambil. Luar biasa. Itu luar biasa itu. Masya Allah. Dan artinya harusnya persahabatan itu juga melampaui di atas fikih, di atas silafiyah, Ya. bahkan juga di atas perbedaan agama ya. Kecuali memang udah akidah gitu yang lainnya gitu tadi, tetapi hal-hal yang sifat sosialita, hal yang sifat sosial itu harus berjabat tangan yang lain-lain tadi ya. Di tengah kondisi, apalagi di tengah kondisi bangsa yang sedang luar biasa ya, menjelang tahun politik yang lain. Nanti kita lanjut lagi tadi ya. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini. Kita akan lanjut lagi ya membahas tentang tema persahabatan sejati ini karena memang sesuatu yang dibutuhkan di tengah berbagai macam konflik di negara kita ya. Wabil khusus memang menjelang tahun-tahun politik itu tahun-tahun yang amat berat ya bagi semuanya. Baik, kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Baik, pemirsa di rumah, kita lanjut kembali ya. Masih di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Sebelum nanti ke pembahasan tema, kita ke pemirsa di rumah juga masih di line interaktif yang sama ya, di 0227214214 atau di line interaktif ke WA-nya Pak Ustadz 08122116740 ya. Tadi kita lanjut kembali tadi. Ini kan gimana cara kita menghadapi berbagai hal-hal, kadang-kadang ya itu tadi ya. Orang itu kalau ingin bersahabat, ingin yang lain itu juga suka melihat suku, suka melihat juga ras, agama, kemudian juga kadang-kadang melihat juga bahkan ada ya golongan-golongan tertentu, organisasi tertentu, sehingga agak jadi antipati dalam tanda kutip. Ya gini, saya itu kadang-kadang kasihan ya. Kasihan. Karena ternyata persahabatan itu satu lintas mazhab. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya baca Imam Syafi'i itu dengan Imam Hanafi itu 15.000 masalah. 15.000 masalah, bahkan lebih. Artinya 15.000 perbedaan. Perbedaan. Masya Allah. Karena Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i lahir. Oke. Tidak sempat ketemu kan? Ya. Tapi tidak pernah saling menjelekannya. Ketika Imam Syafi'i sholat subuh kunut beliau. Tapi ketika pergi ke Irak beliau tidak kunut karena menghormati demi persahabatan. Menghormati pengikut Imam Hanafi. Pengikutnya aja dihormati.
Imam Hambali, Imam Maliki antara 5 sampai 7.000 masalah. Tapi tidak pernah saling menjelekan. Saya ketika mendengar Syekh Sudes, itu yang terkenal di Mekah itu. Masya Allah. Kalau di Mekah kan sholatnya pasti Alhamdulillah Alamin gitu kan ya. Tidak basmalah. Tapi ketika jadi imam di Istiqlal, basmalahnya keras. Allah. Sampai istri saya bilang, Pak pakai basmalah juga. Iya, itu orang yang sudah ilmuna masagi gitu ya. Jadi kalau kita lihat, satu, perluas ilmu. Karena adanya firqah ya, adanya mazhab bukan berarti awal perpecahan. Cuman kan kadang-kadang orang tuh kalau udah agak benci duluan, kadang-kadang kita berbuat baik pun juga ada gitu. Makanya katanya kalau bergaul dengan orang pintar, orang pintar kalau dikritik dia terima kasih. Kalau orang bodoh marah. Masya Allah, luar biasa. Nah, karena itu kalau kita lihat sekarang ini ya banyak lah, alhamdulillah sekarang udah mulai ya ada lintas mazhab gitu ya, lintas ormas. Ya teman-teman di Muhammadiyah juga sudah mulai merangkul NU Muhammadiyah begitu, Persatuan Islam. Sudah waktunya lah kita malu ya dengan pertengkaran, malu saling menghujat. Sudah waktunya kedepankan persahabatan, kesampingkan fikih, mazhab dan organisasi. Orang lain udah ke bulan, udah kemana, kita terus mikirin, terus gontok-gontokan yang tidak pernah beres tadi. Masya Allah. Dan sering terjadi ya diskusi tentang ikhtilaf, silahkan, tapi jangan ingin menang, ya pasti akan menang. Masya Allah. Nah, semua orang punya dasar hukum. Salah satu contoh ini, ada yang disebut dengan jam'ul wuduh mana zoil ya, satu makna tapi tafsirnya beda. Satu tujuan tapi tafsirnya beda. Aula mastumun nisa, ada yang mengatakan atau menyentuh wanita. Aula mastumun nisa atau saling menyentuh. Ada yang mengatakan menyentuh bermakna bersenggama. Ada yang mengatakan tidak menyentuh, yang ada perasaan. Itu sampai banyak kebayang kalau orang itu dibesarkan dalam satu ormas, itu muncul praktik ormas. Luar biasa. Kesananya muncul istilah takfiriyah. Kelompok yang mengkafirkan di luar kelompoknya. Luar biasa. Itu awal terjadinya perpecahan. Makanya dalam Al-Quran gini, al-musyrikuna minal ladzina faraku dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun. Orang musyrik itu berharap Islam itu pecah beberapa kelompok. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Dan setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Itu surat Ar-Rum ya. Sama renung terus ya. Jadi ternyata orang musyrik itu berharap Islam itu pecah. Nanti tiap pecahan merasa bangga. Nah, itu yang paling bahaya. Sehingga persahabatan itu tidak akan terjadi. Nah, karena itu teman-teman semuanya yang senang ke ormas Islam silahkan. Tapi jangan praktik ormas itu. Karena apapun alasannya, persahabatan itu diutamakan. Bahkan demi persahabatan, kalau negara diserang, saya baca perang Badar itu ternyata semua elemen masyarakat ini menyatu. Termasuk orang yang Yahudi. Asalnya perbedaannya juga lumayan. Sampai ada orang Yahudi bahkan yang mati syahid itu. Masya Allah. Orang Kristen itu kalau nggak salah. Bahkan meninggalkan harta yang banyak. Dan ternyata kalau kita bank muamalat pertama itu modalnya dari situ. Itu ada keterangan. Nah, karena itu teman-teman semuanya, mari kita kedepankan persahabatan. Makanya masjid dalam Quran itu masa batalinas, tempat berkumpul seluruh manusia. Luar biasa. Jadi ya, itu jadi dasar bahwa tidak boleh masjid dikuasai satu kelompok, satu keluarga, satu ormas. Masjid Al-Jabbar udah nggak usah ada lambang organisasi. Kalau ada lambang semua masukkan di situ. Karena ada perbedaan, ada penyimpangan. Nah, itu beda ya. Kalau perbedaan kita harus saling menghormati. Karena ternyata Ra'sul ilmi al-mudarah. Puncak ilmu itu toleransi. Luar biasa. Masya Allah. Makin tinggi ilmu seorang, makin toleran dengan siapapun. Doa ibtitah, doa ruku, doa sujud sampai bermacam-macam. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena Rasul itu toleran luar biasa. Mengajarkan doa ibtitah saja sesuai dengan karakter sahabat. Umpama gini, Abu Hurairah ajarkan kepadaku doa ibtitah. Rasul lihat Abu Hurairah itu di rumahnya banyak kucing. Beliau tidak pernah makan kecuali kucing yang periksa dulu. Masya Allah. Karakter begini ternyata ngasih doa Allahumma ba'id baini wa baina dan seterusnya. Itu teman-teman kita di Muhammadiyah Persatuan Islam. Ada juga Sayyidina Ali. Apa karakter Sayyidina Ali? Beliau langsung dapat gelar karramal wajah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Luar biasa. Katanya saking menjaga punten bentuk kemaluannya nggak tahu dia. Masya Allah. Nah, dengan karakter begini Sayyidina Ali dikasih doa
wajah tuh wajah di patal sama watibar. Prioritas saja sampai 11 macam. Nah, kenapa beda-beda? Karena Rasul sangat toleran. Masya Allah. Jadi kalau dengar Allahumma baik, saya tahu dalilnya ini, wajah tuh dalilnya ini, sehingga terpasea. Karena ilmunya sudah luas. Dan kalau pokoknya kalau apalagi hal yang kayak gitu jadi pegeduk atau jadi ini, itu tuh benar-benar udah luar biasa tadi ya. Iya. Jadi harusnya memang jadi ya hal-hal yang cuman kan kadang-kadang gini ada masing-masing person itu membanggakan dan kemudian juga merasa benar sendiri. Nah ini gimana? Ya, itu memang sulit banget itu. Saya, masya Allah, dulu tuh bangga banget kalau bisa menghancurkan bedug ya. Allahu Akbar. Sampai teman-teman saya bilang seneng gitu jihad. Ada di fase itu tadi. Oh, fase jihad. Tapi itu saya ingat tuh sesepuhnya udah wafat. Gara-gara saya bedug masih dikosong katanya. Sedangkan azan itu kan mengundang. Allahu Akbar. Kalau orang tuh tertarik dengan bedug, ya bedug yang digunakan karena ada istilah kearifan lokal gitu kan ya, kearifan lokal. Akhirnya saya minta maaf segala macam. Saya merenung terus ya. Jadi ada hadis ini. At-turuqu ilallah ka'adadi anfasil khalqi. Jalan menuju Allah itu sangat banyak, sebanyak napas makhluknya. Satu, hidayah. Hidayah itu datang, masya Allah, banyak caranya. Ada yang gara-gara cucunya, gara-gara bayi ke pasien, ada yang gara-gara makanan, gara-gara ditolong, bahkan ada yang mendengar suara azan. Dan masih banyak. Ya sama, kalau ke Jakarta bisa Puncak, bisa pesawat, bisa kereta. Sekarang Cipularang, tol udah di mana-mana. Untuk ke Jakarta aja jalannya banyak. Makanya tugas kita, alangkah malunya kalau sama-sama satu tujuan malah di jalan berantem. Gitu ya. Dan surga itu kan juga luas tadi dan banyak lah tadinya jalan-jalan. Saya waktu kuliah itu dapat apa ya materi, saya lupa itu, ilmu kalam atau apa. Jadi membahas itu Islam pecah 73 golongan ya. Dan 72 masuk neraka gitu kan. Satu masuk surga. Ada satu buku ya, Islam satu sebuah dilema kalau nggak salah. Justru hadis yang sahih itu Islam pecah 73 golongan, 72 masuk surga. Yang satu neraka. Karena surga aja kan pintunya sampai 77 sekian. Surga itu luas, masa kosong yang satu gitu ya. Gitu. 72 masuk surga. Satu masuk neraka. Jadi yang berebutkan itu kadang-kadang 73 pecah, 72 masuk neraka. Yang satu masuk surga. Nah, yang diperebutkan itu. Yang satu ini diklaim oleh teman kita di NU, diklaim oleh ujungnya paributa terus. Padahal Islam pecah 73 golongan, 72 masuk surga. Satu masuk neraka. Itu orang yang aba wastakbar. Orang yang enggan dan sombong. Gitu. Jadi kalau enggan sombong, kalau kita enggan atau sombong dengan ormas kita, bisa jadi penghalang ke surga. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga. Qatil rahmi, orang yang memutuskan persahabatan. Itu tidak akan masuk surga, memutuskan persahabatan. Makanya yang namanya berkunjung. Kalau orang Sunda bilang somea darah deh, itu akan membuka pintu surga. Iya, geus panggih manyun ditanya teh malan. Itu kumaha itu surga itu bukan untuk orang-orang yang kucem kata orang Sunda. Gitu Pak ya. Baik, pemirsa di rumah, ini luar biasa ya. Jadi bermuka masam kalau itu dan jadi cemberut, bermuka masam seolah-olah juga, padahal juga kadang-kadang juga masalah itu tidak terlalu, kadang-kadang ini hanya dramatisasi pikiran saja tadi ya sebenarnya tadi. Baik, pemirsa di rumah ya, kita akan lanjut lagi dan kita akan mencoba ngebahas beberapa pertanyaan dari netizen, baik yang Rabu kemarin juga ada beberapa yang belum kita bahas, dan juga tentu juga tentang tema persahabatan ini. Kita akan lanjut lagi setelah melihat. Baik, pemirsa di rumah, kita akan lanjut kembali ya. Ini juga banyak pertanyaan netizen yang ngebahas bahwa memang menjelang tahun politik ini juga jadi, apalagi beberapa hari kemarin itu ada salah satu tokoh filsuf ya, kalau orang mengenai sampai sedemikian keras mengkritik pemerintah yang lain-lain, sehingga menjadi luar biasa gitu ya, kita jadi terpecah kembali gitu. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan tadi kita akan mulai aja tadi ya. Di 794 tadi, ini gimana caranya apakah dalam membuka aib orang lain itu, dalam mencari keadilan itu bisa dibenarkan atau gimana katanya ini?
Iya, sebetulnya walaupun tidak dibuka buka sendiri ya sebetulnya. Ya. Kalau orang sudah jalan kanan kiri ya namanya, jalan kanan terus kan khairul ibadah akhfaha. Sebaik-baik ibadah itu yang sembunyi. Jadi orang baik itu ternyata sembunyi terus. Tapi satu saat kalau Allah akan buka, dia buka. Karena kebaikan itu perlu tampakkan. Isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kita seorang muslim. Walaupun sembunyi, tapi satu saat pasti akan dibuka. Walau alam dengan cara apa. Nanti orang itu kan diikuti orang lain karena kebaikannya. Nah, siapa yang berbuat baik diikuti oleh orang lain, sebanyak yang mengikutinya, sebanyak itulah pahala mengalir kalikan 10. Itu besar sekali kan. Kedua, jalan kiri juga sama. Kalau sudah jalan kiri, dosa. Walaupun rapi serapi apapun, tetap ketahuan. Nah, karena itu orang akan bereaksi sesuai dengan kapasitasnya. Masya Allah. Mungkin lihat sesuatu, si A beda caranya, si B beda caranya. Ada yang kayak Abu Bakar As-Siddiq mungkin, kalem gitu ya. Tapi bahasa tubuhnya bereaksi. Ada yang Sayyidina Umar gitu kan, langsung galak gitu kan. Sayyidina Abu Bakar itu sufu pakum pina sufu pina qomatis salah, gitu aja. Luruskan sofnya. Karena meluruskan saf itu bagian dari menegakkan salat. Sayyidina Umar pakai pedang, luruskan. Masing-masing punya cara, tapi esensinya sama, ingin meluruskan saf. Yang ketiga ada Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman dan sebagainya. Nah, karena itu ketika orang lain bereaksi dan penting, nih diulang ya, penting kayak saya mau Abu Bakar As-Siddiq saja silakan. Penting ada orang seperti Sayyidina Umar. Dulu itu ketika orang itu ramai memberantas kemaksiatan, ada yang pelan, berlidah, ada yang dengan perbuatan. Ujungnya apa? Kemaksiatan terus ada, karena tidak ada orang yang seperti Umar bin Khattab. Dan itu ada contohnya seorang sahabat. Jadi Islam tuh ada ruhama bainahum, ada asyidaul kufar, keras, ada yang kasih sayang. Nah, jadi tugas kita adalah bila untuk mendamaikan, untuk cari solusi, diungkap aib itu dibolehkan. Demi cari solusi ya. Makanya di pengadilan katanya dibolehkan. Makanya gini, mencurinya jam berapa? Itu bukan membuka aib, tapi mencari solusi. Gitu. Kalau gibah tuh lain lagi. Gibah tuh ya di warung kopi, ngobrol gitu. Dan nggak kebayang tadi kalau di pengadilan tidak diungkap itu tadi, dari mulai motif, dari mulai yang lain-lain. Jadi bukan pengadilan lagi, Masya Allah. Sama kalau saya sering ini, isinya ngadu, saya tambung ya teh, tapi saya mendengar dari suami. Keren. Nah, supaya apa? Kita tidak salah melangkah. Karena kalau orang sudah begitu duduk sudah menjelekkan istrinya, itu pasti orang jelek. Ya gitu ya. Ya, harusnya dia bilang, "Nih maaf, istri saya banyak kelebihan. Tapi demi solusi kekurangannya ini." Bagusnya gitu. Dia akui dulu kelebihan orang itu. Kelemahannya diungkapkan. Ini koredas KB hilangin. Nah, itu udah nggak benar itu. Karena gelas itu akan menumpahkan isinya kan. Kalau dia mau diisi kopi, tumpah ya kopi. Diisi gula ya gula. Jadi kalau orang menjelekkan orang itu gambaran keasliannya gitu. Apalagi tadi dalam sebuah rumah tangga itu kalau ada ayam aja ya bukan rumah tangga seperti tadi ya, pasti identik dengan hal yang lain ya, karena memang tempatnya memang ya itu tadi, kadang-kadang beda suku, beda kelahiran, beda yang lainnya, semua beda, kita mencocok-cocokkan katanya tadi. Masya Allah. Oke Tad, kita lanjut lagi Tad, ini luar biasa nih, ada lagi di 724 Tad. Nah, saya juga tidak, ini katanya gini tadi ya, ini adik kakak tadi, saya tidak tegur sapa nih gara-gara memang beda paham katanya tadi. Ini minta solusi gimana caranya, karena ini juga satu darah dan di tengah banyak informasi ilmu, informasi apapun gitu ya di media sosial kita, tentu kan menjadi ke alam bawah sadar yang lain kan jadi banyak ini tadi ya. Coba tadi gimana tadi? Saya itu kemarin ada yang meninggal ya, ada yang meninggal. Jadi rupanya anak-anaknya sepakat tidak ada tahlilan. Masya Allah. Nah, tahlilan. Tapi di kalangan orang tuanya harus ada. Nyaah, saya kasih bapak. Pokoknya kalau dengar kalau tahlil itu alergi banget itu ya. Saya bilang kita ini punya akal. Kang gini, dalam Islam itu memang tahlilan tidak ada yang ada takziah. Hanya namanya di ini. Jadi takziah tentang kematian, tausiah tentang kematian.
biar nggak terlalu dikaitkan dengan yang gitu tadi, karena ya. kadang-kadang si memori kita tuh jadi kesana terus ya. Lanjutan. Ujungnya ayat-ayat yang dibaca adalah ayat-ayat tentang kematian dari mulai kullu nafsin gitu mau terus disampaikan. Jadi ayat-ayat tentang kematian kondisi ceramah akhirnya damai. Kalau itu jangan terjebak dengan nama, sementara esensinya dihilangkan gitu ya. Makanya hilangkan nama yang tidak senangi, keluarkan nama yang baru. Taklim kematian ya, gitu ujungnya. Alhamdulillah damai ya, damai. Setelah itu tapi kok isi gaya tahlilan cina. Masyaallah. Akhirnya disepakati giliran lah saya bilang kalau bisa. Jadi di anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Sehingga secara tidak langsung terjadilah silaturahmi. Jadi persahabatan tuh jadi naik lagi. Alhamdulillah. Jadi tugas kita adalah perluas ilmu. Umpamanya lah ini masalah kunut. Kakak tidak kunut, adik kunut. Coba. Subuh tidak kunut sah. Subuh kunut sah. Artinya kalau sama-sama sah kita meleburkan diri. Karena al-khilafu syarrun. Bertengkar itu jelek. Apapun alasannya bertengkar jelek. Makanya kalau sudah mengarah kepada pertengkaran kita pasif. Kalau bicara kedamaian kita aktif. Nah untuk ini hati-hati. Tapi teman saya bilang gini ya. Ini usah akur dengan jeng emang teh kumaha teh silaturahmi. Ini yang sakit, si emangnya sakit, dia pertama nengok. Perlu biaya ke dokter, dia pertama ngasih. Kemudian pertama anaknya sekolah nggak ada biaya, dia bantu sekolahnya. Ujungnya alhamdulillah karena kebaikan kita katanya jadi baik. Jadi idfa billati hiya ahsan. Tolak yang menyakiti, yang mengecewakan itu dengan kebaikan. Itu Al-Qur'an luar biasa. Gitu ya. Dan itu tadi apa ya itulah ya, kalau memang ego terus kita di kekeh-petekeh ya mau sampai kapan ya tadi? Ya. Kan capek juga sebenarnya tadi. Jadi ketika kita ego ya, ada istilah ya, keegoan intelektual ya, merendahkan orang. Itu bahaya. Ketika ego muncul, katanya Tuhan tidak ada di situ. Luar biasa. Malah yang ada setan. Makanya kalau orang egois, fa innasyaitonal ma'al wahid. Setan itu bersama orang-orang yang egois. Rasul bergaul biasa kok dengan yang belum sholat, yang belum kerudung gitu ya, yang belum ibadah, belum baik, karena tidak pernah memukul tapi merangkul. Dan itulah akhlak Rasul begitu. Nah karena itu hati-hati dengan ego ritual, ego intelektual, ego sosial itu hati-hati itu. Pokoknya ibadah pun belum tentu diterima kalau kita ego. Sampai ada keterangan Rasul itu khawatir banget. Kalau sholat tuh sholatnya pendek-pendek. Sampai begini kata siapa nih, kata Imam Syafi'i gini, kita mau sholat nih, asalnya mau baca surat Qul Hu, di belakang ternyata ada orang tua, ada mertua diganti dengan Alam Nasroh, itu tidak ikhlas katanya. Sampai itu karena egois itu hati-hati itu. Luar biasa. Karena orang ikhlas itu kan antah jujauh an maharimillah, mengagari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Sholat itu milik Allah, bukan milik mertua. Luar biasa. Sholat itu milik Allah, bukan milik DKM gitu. Karena sholat itu milik Allah, bukan milik jamaah. Karena jamaah banyak, suratnya panjang-panjang. Ya. Itu apa? Itu sekarang lot kan. Luar biasa. Saya ngaji di mana ya? Ustaz gimana solusinya? Kenapa Pak? Itu kalau imam bacanya panjang. Abdul sok ngalewas saya balik teh heula. Teu naon Pak cing. Tapi ulah jadi kebiasaan. Bagusnya aktif memberitahu. Pak Ustadz ini banyak yang tua, suratnya pendek-pendek. Karena egois itu bukan hanya masalah kejelekan, termasuk masalah kebaikan. Luar biasa. Dan ini juga kita berbicara ini karena memang karena memang pernah kejadian tadi. Jadi karena memang nyata, jadi bukan fiksi lagi, memang hal-hal yang sedemikian yang tadinya tujuannya baik malah menjadi tidak baik sebenarnya. Tadi. Lanjut kembali sebelum kita ke iklan, satu lagi tadi Nitan ada pertanyaan. Boleh nggak katanya tadi ini sholat dia tuh jadi gini, sholat itu agak menjauh karena memang karena ya itu tadi karena mengejar pahamnya juga beda, dia jadi agak kalau dia tuh jadi agak kayak keluar dari barisan dalam tanda kutip lah gitu tadi. Gimana saking dia ngerasa ini paham saya sama dia tuh beda kan. Saya pernah diantar orang ya, di mana Kang rumah, saya bilang di satu komplek. Saya rutin kan ke situ dari mulai belum nikah ya, rutin pengajian gitu. Sebutlah masjidnya Masjid Al-Ikhlas yang namanya itu. Ada Masjid Al-Ikhlas, oh iya Pak sana. Saya sering lewat kok ke situ, sering lewat sebelum itu. Sering lewat. Jadi berarti nggak pernah masuk? Nggak pernah masuk. Kenapa?
Itu DKM lah beda, paham lah gitu. Jadi itu dekat rumah saya 3 rumah dari masjid itu. Luar biasa, Masya saya sering lewat ke situ, nggak pernah masuk, belum pernah katanya. Kenapa? Pahamnya beda katanya. Nah itu, punten ya, kalau ada masalah pasti dengan tetangga. Keren. Orang tuh kalau Jumatan sampai buru ke sana, sampai pakai motor sampai apa. Kalau meninggal bukan jamasan yang ngurus, tetangga itu. Tetangga itu fal yukrim jarohu, muliakan tetangga itu. Nah, jadi kalau masalah paham, sebaiknya kita perluas ilmu, sholat di mana saja aman. Jangan sampai gara-gara kebencian kepada orang masih jadi korban. Nah, untuk ini, Kang, gimana tuh kalau pahamnya beda? Nantilah kalau DKM-nya ikhwan saya, ikhwan nyebutnya. Kalau DKM-nya ikhwan saya bukan sih. Saya ke rumah ngobrol dengan istri kaci daya jelema gitu, Masya Allah gitu. Kebayang tuh kalau umatnya seperti itu ya. Itu pasti pegeduk terus. Luar biasa ini. Pegeduk. Dan bawaannya juga jadi pasti jadi panas tadi ya, di tengah cuaca yang sedemikian rupa sehingga menjadi ya itu tadi lah, jadi tidak adem, jadi tidak harmonis, dan ujung-ujungnya juga malah jadi ya, kecuali kalau memang bisa nanti menguburkan jadi sendiri aja tadi. Masya Allah. Kuburkan sorangan. Baik, lanjut kembali. Kita iklan dulu tadi bentar tadi ya. Pemirsa di rumah, ini luar biasa ya. Nanti kita akan lanjut lagi, masih ada 1 segmen ke depan dan masih banyak beberapa pertanyaan netizen kita yang akan kita coba bahas. Kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikut. Terima kasih. Baik, pemirsa di rumah, kita akan lanjut lagi ya. Nanti pemirsa di rumah kalau mau line interaktif ke nomor WA-nya Pak Ustadz ya, nanti bisa konsultasi secara langsung. Tapi memang alangkah lebih baiknya juga nanti datang ke rumahnya beliau, tentu dengan janjian, waktu dan jam tertentu, dan ada janjian dahulu ya di 081 22 11 6740 ya. Tad, ini lanjut lagi, ini banyak juga yang menanyakan beberapa. Ya lagi-lagi gini Tad, ini di 910 katanya Tad. Ini hadis yang mengatakan bahwa perbedaan itu adalah rahmat katanya Tad. Ini mohon penjelasannya Tad. Ya gini, perbedaan itu rahmat ya. Perbedaan yang mana gitu kan ya. Kalau kita lihat, sebutlah musik ya. Kan musik itu sebutlah dangdut lah. Ada beberapa kan, ada gitar, ada tam-tamnya, ada pianonya, sulingnya. Dipukul dengan beraturan. Tentunya enaknya, nggak terasa kaki goyang-goyang, gitu. Menikmati. Jadi perbedaan yang mana? Perbedaan yang beraturan. Kalau perbedaan saling menjelekan itu bukan rahmat tapi laknat. Dan tentu harus dibedakan dengan penyimpangan. Beda. Ada perbedaan, ada penyimpangan. Nah, kalau perbedaan harus saling menghormati. Karena ternyata saling menghormati itu bagian dari ajaran Rasul. Rasul itu Masya Allah ya, pernah ada 2 sahabat nih, pergi. Langsung di jalan kan sholat tiba, nyari air nggak ada, sholatlah jamak qashar kan, tayamum. Beberapa saat menemukan air, sahabat yang lain tuh sholat lagi, yang lain tidak nonton karena Rasul mengatakan, akhirnya kabar sampai kepada Nabi, saya sholat 1 kali, dia 2 kali. Gimana Rasulullah? Kata Rasul, kepada yang sholat 2 kali, laka ajroni, engkau dapat 2 pahala. Luar biasa, Masya Allah. Kepada yang tidak sholat, asobas sunati, engkau adalah sahabat sunatku. Jadi dua-duanya dihargai, dihormati. Kenapa? Karena dengan mau sholat aja udah alhamdulillah. Ini kareke sholat disalah-salahkan pokok atau puluh. Terlalu banyak orang yang belum sholat malah dioprek-oprek gitu kayaknya. Makanya hati-hati, itu yang disebut dengan ud'u ila rabbika ila rabbi bil hikmah. Ud'u ila rabbika sabila bil hikmah. Ajak kepada Tuhanmu dengan lemah lembut. Karena kalau sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit salah, nanti orang itu akan kapok. Dan nggak kebayang tadi ya, kalau Rasul zaman dulu cara mengajarkannya galak atau tidak bijaksana. Itu. Saya pikir juga penyebaran agama Islam itu benar-benar bakal mandek dan bahkan juga tidak akan punya pengikut. Iya, nggak pengikut. Sampai kan Michael Hart ya yang menyebut itu 100 tokoh itu, salah satunya Nabi Muhammad SAW. Itu nomor 1. Salah satunya diungkapkan cara menyampaikan agama dengan penuh kasih sayang. Makanya inti agama itu kan kasih sayang. Inti agama itu. Jadi tugas kita adalah bila ada perbedaan, baru itu rahmat bila perbedaan dengan aturan. Dengan aturan tertentu, sulingnya ditiup kapan niupnya, ada waktunya gitu kan. Gitarnya kapan
matematiknya ada aturannya. Nanti perbedaan yang beraturan itu yang jadi rahmat. Kalau perbedaan yang saling menjelekkan, saling menguji, bukan rahmat, laknat. Nah, ini juga ada yang menanyakan, kalau cara ngebedain perbedaan sama penyimpangan katanya, karena ini kan juga di media sosial sekarang itu kadang-kadang juga agak tipis-tipis, karena semua sering mengklaim sama-sama benar gitu. Iya. Jadi ada yang disebut dengan min adillatiyat tafsiliyah. Ada dalil yang terperinci. Minimal Quran, hadis, sahabat, ulama, itu minimal itu. Ada nanti kias dan sebagainya. Nah, karena itu penting kita menggali ini Qurannya ini. Kayak kemarin nih, betul saja Nabi pernah kena sihir. Coba lihat ini ayatnya, turunlah surat An-Nas Al-Falaq. Kalau nggak salah itu An-Nas Al-Falaq itu di Mekah, dan ini kejadian sihir di Madinah. Asbabun nuzul aja nggak nyambung gitu kan. Yang kedua, dalam Quran ada wallahu ya'simuka minan nas. Allah tuh menjamin, menjaga Nabi dari gangguan manusia. Masa seingat Nabi kena sihir itu kan. Nabi Musa aja yang tidak disebut uswatun hasanah nggak kena sihir kan, malah bisa orang sihir. Itu namanya ditarjih dengan Al-Quran. Makanya hadis itu setelah 100 Nabi wafat baru muncul hadis. Makanya ternyata hadis Muslim aja ribuan itu yang palsu. Sampai tukang engkau bikin hadisnya. Nah, saya kemarin ngobrol dengan Prof. Rina Lubis ya. Antara Nabi dan sahabat ke para wali itu 700 tahunan. Kebayang itu. Jadi kan? memang jauh sekali. Rentangnya juga memang jauh tadi. Jauh, ya. Masya Allah. Makanya tugas kita adalah cari ilmu. Makanya Nabi itu sahabat terus sampai berapa ribu tahun sampai ke kita. Bisa dibayangkan hadis saja disebutnya zon, meragukan kan. Kalau Quran kan qat'i. Nah, apalagi para sahabat. Nah, tugas kita adalah minimal siapa tuh yang nyampe ke kita itu, oh ini sahabat ini nyampe kita. Makanya di kalangan Syafi'iyah disebut qaulul qadim, qaulul jadid. Ini dulu. Nah, ini baru. Saya baca Ibnu Qayyim Jauziyah ya. Itu ternyata berbeda ya. Dulu itu gini. Sekarang malah lentur. Aneh ya. Nah, karena literatur yang beda dibacanya. Nah, gitu Pak. Jadi memang ya harus membesarkan pikiran, membesarkan jiwa, membesarkan hati juga buat menerima inputan-inputan baru juga tadi ya, biar tidak taklid dan biar tidak menutup diri juga sebenarnya tadi. Harus banyak belajar. Karena kitab yang didapat itu bukan satu. Makanya ada yang bilang sama saya, udahlah satu aja kitabnya belum marah. Nggak bisa saya bilang. Kitab-kitab itu berapa lemari saya bilang. Luar biasa. Harus dibaca semua, nggak bisa saya bilang. Hanya sepihak dengan kita yang nggak bisa. Harus dibuka semua. Ketika Imam Syafi'i di Madinah, bacaan Quran itu nggak nyampe ke jenazah. Sampai ke muka lain itu. Jawabannya lain intinya. Oh, ternyata literaturnya selalu orang tuh dengan bacaan yang baru dia harus siap berubah. Gitu. Baik, pemirsa di rumah ya, masih kita ada beberapa waktu lagi ya, kita akan coba bahas lagi. Ini juga tadi ada yang, nah ini gimana tadi ya, kalau kan ini perbedaan itu karena tafsir katanya tadi ya. Tapi bagaimana kalau mendalami semua tafsir? Kan artinya dia ingin mendalami dan ingin belajar semua tafsiran-tafsiran itu kan. Memang bagusnya gitu. Oke. Bagusnya gitu. Umpamanya nih, saya dulu dapat ilmu dari bahasa itu. Ini aula mastumunisa Ibnu Abbas begini. Kata Al-Qil begini. Kata Safina begini. Jadi kita tahu kalian akan masuk ke masjid dan tidak lepas dari kitab ini. Itu ternyata itu masuk ke satu masjid, kita menyentuh wanita. Masjid yang lain menyentuh aja nggak ada masalah bila tidak ada perasaan. Ternyata dari kitab itu kita muncul toleran kepada orang lain. Bagus dalam. Makanya umpamanya nih, udahlah secara bahasa ke Gontor, tafsir umumnya kemana ke Wireng. Nanti masalah sosial teman-teman di Muhammadiyah silakan. Karena penting at-turuqu ilallah ka'adadi anfasil ardi. Jalan menuju Allah sangat banyak, sebanyak napas makhluknya. Alangkah ruginya kalau orang hanya baca satu buku ya. Diimangin dengan buku yang lain. Kayak kalau buku rapih di rumah itu pernah dibaca. Saya pernah masuk ke rumah kayak gede ya. Pola tahu segini aja merenung ya.
kata teman saya, banyak dibaca. Saya tanya waktu itu, coba cina halaman ini buku ini saya lihat. Ya waktu itu saya cari literatur untuk skripsi ya. Pola takut itu. Kalau orang melihat secara sekilas, waduh ini kayaknya nggak tertib lah dianggapnya gitu. Padahal luar biasa ya. Masya Allah, saya bilang. Pantesan saya bilang luas sekali karena dibaca terus. Karena kalau buku itu nggak pernah dibaca itu bisa lupa. Hanya judulnya aja. Sampai dia tahu halamannya. Halaman ini buku ini, coba cari tuh. Buku ini sampai perem ini. Sebelah itu dialungkan kali itu, dialungkan kali itu. Sama kalau Quran di rumah rapi, tapi nggak pernah dibaca. Luar biasa, hatur nuhun. Ini keren banget ini. Tad sebelum kita tutup tadi ada dua lagi tadi ini. Nah ini tadi ya tentang musofahah tadi ini. Apakah termasuk juga ini tuh adat atau gimana tadi ini sebenarnya? Musofahah itu termasuk bagian dari sunnah Nabi. Okay. Nah, karena musofahah itu salaman kan. Tapi waktu para sahabat tuh langsung gini tepuk. Gimana sehat dan segala macam. Begitu pulang salaman lagi. Kalau nggak ada hadis yang mengatakan begitu pulang berpisah baca surat Wal-Asri. Makanya dulu ya waktu SD kalau nggak salah beres sekolah itu baca surat Wal-Asri innali itu ada hadisnya. Sekarang udah mulai lupa ya. Wah sekarang hampir nyaris hampir juga. Lebih banyak dah dan sebagainya dah gitu. Dan sebagainya. Musabah kan. Cuma kapan musabah ketika jumpa. Nah, gimana kalau habis sholat? Nah, itu termasuk kearifan lokal, tidak termasuk rukun itu kalau ditinggalkan nggak sah sholatnya kan. Kebayang kalau musafah habis sholat termasuk haram ini sama terus terbalik-balik. Tapi kalau ada 3 orang, kesepakatan bersama untuk melakukan bagus. Makanya bersalaman sebelum lepas tangan ini yang diajak salaman dan yang mengajak bersih dosa-dosanya. Pun ada tidak sempat salaman nih orang Arab kayak gini dari jauh, ini keakrabannya. Nah makanya itulah ya tadi kalau kadang-kadang segala sesuatunya memang serba tidak boleh yang lain-lain, ya kita jadi repot tadi ya. Jadi kadang-kadang yang tadinya orang yang udah syukur mau ke masjid, udah syukur mau ini juga kalau terus diinin juga ya jadi sepi lagi nanti mesinnya tadi. Terakhir tadi ini gimana tadi ya menyikapi perbedaan paham mereka doang katanya tadi. Jadi kekeh betul kalau pokoknya gitu tadi. Jadi hampir nyaris kayak aparat mungkin tadi ya. Kalau udah menindak yang itu kamu tuh salah aja udah gimana Chan? Iya, walau kun tafazzan ghalidhal qalbi lang fad min hawlik. Itu Ali Imran 159 ya. Kalau engkau keras, kasar, pasti orang sekitar akan meninggalkan kalian. Dan itu pasti tadi karena hal-hal yang ya kalau tidak nyaman ya pasti. Masya Allah. Makanya tugas kita adalah bagaimana supaya baik. Satu, jangan ketularan, tetap aja baik. Santun, ramah, somea. Ada kebutuhannya kita bantu, sakit tengok, tetap kita. Jadi idfa billati ahsan. Tolak yang mengecewakan itu dengan prestasi kebaikan. Duha udah marah-marah kita sholat duha. Masih marah-marah lagi kita baca Quran. Karena ternyata pendekatan akhlak itu yang paling utama. Saya pernah, kenapa Kang cinta ka dia ini misalnya utara biasanya kan beda masalah usoli lah gitu. Karena aku bagerna aja. Allahu Akbar, masya Allah. Luar biasa. Oh gitu ya alhamdulillah. Jadi pendekatannya kepada akhlak. Itu biasa. Ya. Baik pemirsa di rumah ya sayang sekali memang waktu kita terbatas. Insya Allah ya kita lanjut lagi di Rabu depan tentu dengan tema yang lain-lain. Tad kasih ada doa sama kesimpulan Tad mangga. Pemirsa Bandung TV. Mitra jaga persahabatan. Ada pahala yang lebih dari haji, lebih dari saum. Ya Rasul apa? Pahala yang lebih dari haji saum itu kata Rasul, satu kan yang sudah lama berpisah. Damaikan yang bertengkar dan kibarkan persahabatan. Siapa yang mengerjakan 3 amal soleh ini, maka pahalanya lebih dari ibadah haji. Mari kita sambungkan yang terputus. Mari kita damaikan yang bertengkar. Tidak mungkin geget muntah pada deket. Tidak mungkin kita akrab ya, kalau tidak diakrabkan. Semoga yang pernah kecewa oleh siapapun jauh dengan prestasi kebaikan. Mari kita jalin persahabatan. Dengan persahabatan muncul keharmonisan. Dengan persahabatan muncul kebersamaan. Dan Islam agama yang mendepankan persahabatan dan keharmonisan. Insya Allah Rabu depan ketemu lagi. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah ya.
Kalau ada umur, kalau ada waktu, mohon doa semuanya kita bisa bertemu kembali di Rabu depan ya. Mohon maaf nih bila banyak kesalahan, banyak yang lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.